Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi bersama saya Ella Fitriani di mata kuliah Kimia Dasar. Kali ini kita di pertemuan kelima ya. Kita akan masuk ke materi stoikiometri. Di SMA sudah pernah juga dibahas stoikiometri. Stoikiometri itu yang segala sesuatu yang kita pelajari di kimia yang menyangkut dengan perhitungan secara kuantitatif gitu ya, yang zat yang terlibat di reaktan ataupun produk saat bereaksi, kayak itu kita pelajari semuanya, dan hukum-hukum dasar gitu ya, dan itu semuanya kita pelajari di stoikiometri kalau di kimia gitu ya. Nah, ini saya review dulu gitu ya. Ke dalam sebuah labu Erlenmeyer kemarin kita sudah bahas ya seperti apa labunya gitu, semoga sudah terbayang. Berisi larutan asam asam klorida. Massa labu beserta isinya adalah 200 gram. Jadi labu dan massanya ditimbang gitu ya, ditimbang, dapatnya 200 gram. Ke dalam labu dimasukkan 10 gram batu pualam. Batu pualam apa rumusnya, ada yang tahu? Apa ya, CaCO3 ya. Kemudian labu itu ditutup rapat. Jadi dimasukkan batu pualam terus ditutup rapat sehingga terjadi reaksi sebagai berikut. Nah, ini ya, batu pualamnya CaCO3 dalam keadaan solid. Kenapa? Karena dia bentuknya padatan ya. Nah, selanjutnya direaksikan kan katanya dengan asam klorida. Asam klorida kan HCl. Kenapa aqueous? Karena dia dilakukan dalam air ya. Selanjutnya terjadilah reaksi sehingga menghasilkan zat CaCl2. Ini harusnya subscript ya, mohon maaf, nanti juga harusnya subscript. Nah, menghasilkan H2O dalam bentuk liquid dan juga gas CO2 seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah massa labu beserta isinya ditimbang setelah reaksi selesai, maka massanya adalah A 200 gram, B 210 gram, C lebih dari 210 gram, D kurang dari 200 gram. Yang mana kira-kira? Ada E, antara 200 sampai 210 gram. Yang mana? Kira-kira masih ingat tidak ini? Nah, jawabannya 210 gram. Kenapa ini 210 gram kira-kira? Karena hukum apa ini? Hukum Proust ya. Massa sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Jadi kan sebelumnya itu massa labu beserta isinya kan ada 200 gitu ya. Nah, ini kan massa labu Erlenmeyer yang beserta asam klorida ya. Ini kan 200 ditambahkan batu pualam 10 gram sehingga 200 ditambah 10 jadi 210 gram gitu. Jadi hasilnya setelah reaksi sama. Kenapa? Karena ditutup rapat dalam media terisolasi kita nyebutnya, atau tertutup ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih kita dalam rangka review juga. Jadi kalau di SMA itu kita saat perhitungan di kimia itu kita menggunakan karbon. Jadi karbon 12. Nah, ini kenapa disebutnya karbon 12? Karena ada karbon 13 ya. Ada karbon 12, ada karbon 13 gitu. Nah, yang dijadikan standar massa atom itu untuk kita perhitungan itu adalah karbon 12. Nah, kenapa kira-kira? Ya, karena pertama, satu, karbon 12 ini gitu ya lebih stabil daripada karbon 13 gitu ya. Apa artinya stabil? Kemarin kita sudah bahas. Stabil itu artinya dia itu memiliki energi yang lebih rendah daripada pembandingnya, seperti itu ya. Gitu, atau lebih rendah daripada yang sebelumnya lah, seperti itu. Nah, ketersediaannya melimpah di alam. Jadi karbon ini kalau kita cari di alam tuh yang lebih banyak itu adalah karbon 12 dibanding karbon 13. Nih kalau secara data karbon 12 itu ada sekitar 98,9% di alam itu gitu. Jadi maksudnya dia bisa kita dapatkan di alam. Nah, karbon 13 ini hanya 1,1% seperti itu. Jadi jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, terus mudah mendapatkannya gitu ya. Kenapa mudah? Bakar saja kertas gitu ya. Terus kita dapatnya abu kan, ya, hitam bentuknya. Nah, itu karbon. Biasanya karbon 12, maaf, kayak gitu. Ya. Terus massa atom karbon 12 gitu ya. Ini massa atom ya. Massa atomnya terdapat 12 SMA.
Sedangkan SMA ini bukan sekolah menengah atas tapi satuan massa atom ya, satuan massa atom. Sedangkan massa atom karbon 13 adalah 13,000000335 gitu. Artinya tidak pas 13 gitu, tapi kalau 12 dia pas 12 seperti itu. Sehingga ini yang membuat kenapa karbon 12 itu kita jadikan standar massa atom seperti itu. Nah, apa namanya? Ini kita akan masuk pelan-pelan ke stoikiometri. Kita sebelumnya saya akan membahas dulu apa namanya? Ini counting itu kan menghitung ya, menghitung dengan menggunakan kayak apa ya, weighing tuh ya menimbang gitu ya, menimbang gitu dengan menggunakan alat ya seperti itu. Nah ini kan ini apa ya, ini permen ya. Ini permen disebutnya jelly beans ya, apa namanya, permen jelly ya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat misal ada di antara kalian yang ingin beli permen gitu ya, terus disuruh ibunya beli permen 100 biji gitu. Kamu hitungin nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 gitu, sampai tua gitu ya. Enggak sih, kalau 100 mungkin belum tua ya, mungkin 100.000 misalnya beli permennya 100.000 biji gitu ya, kayak gitu. Nah kan lelah sekali ya maksudnya menghitungnya itu gitu. Nah sehingga kita dalam apa namanya, kita bisa melakukan dengan menimbang gitu, sehingga hasilnya apa ya, plus minus lah seperti itu, seperti kita pernah bahas sebelumnya ya itu. Jadi bisa jadi seperti ini, misalnya kamu timbang dulu satu jelly bean-nya ataupun permennya gitu, oh ternyata masanya berapa, kamu catat gitu kan. Terus ambil lagi yang kedua gitu, ambil lagi yang kedua, tapi ini ambilnya yang beda artinya ya, ambil kedua, terus oh ternyata 5,2 gram gitu. Yang ketiga gitu berapa, 5,0, dan sampai 5 kali sampai 10 kali gitu ya, sampai 10 kali kayak kira-kira segini. Nah ini nanti kita akan dapat massa rata-rata dari setiap jelly bean-nya. Jadi satu jelly bean itu berapa gitu kan. Nah seperti ini, jadi apa namanya, total masanya dibagi tadi kan kita 10 ya, 10 macam gitu ya, kira-kira ada kurang lebih ya, terus dibagi 10. Nah apa namanya, kita mendapatkan rata-rata dari berat satu jelly bean gitu atau permen. Nah setelah itu kan tadi karena kita udah dapat rata-rata, gampang, tadi mau ngambil berapa, 100.000 biji permen gitu misalnya kayak gitu. Karena kita tinggal apa, tinggal mengalihkan aja 5 gram dikali 100.000 gitu, berapa hasilnya, terus ya udah tinggal ditimbang segitu, kita kira dia akan 100.000 biji seperti itu kan jauh lebih mudah daripada kita harus menghitung satu persatu. Nah itu sama konsepnya seperti atom nih, kita masuk ke atomnya gitu ya. Nah apa namanya, di sini ada yang disebut dengan rata-rata massa rata-rata dari suatu unsur gitu ya, dari suatu unsur. Nah ini data ya, ini data dari apa namanya, spektrum massa gitu ya, dari natural copper itu Cu ya, Cu gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini grafiknya, ternyata di sini ada apa namanya, nomor atom relatif sebutnya gitu ya. Di sini ada 0 sampai 100 gitu ya, ini massa number ataupun apa namanya, jumlah masanya atau nomor masanya seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini apa namanya, di sini ketika suatu sampel gitu ya, di apa namanya, copper Cu di apa ya, diuapkan gitu, lalu dimasukkan ke dalam spektrometer massa. Nah alatnya itu namanya spektrometer massa gitu. Ini hasilnya spektrum massa. Nah terlihat seperti gambar ini seperti itu. Nah apa namanya, gunakan data ini untuk menghitung rata-rata massa dari apa namanya, Cu murni gitu. Nah diketahui di sini disebutkan bahwa apa namanya, diketahui nilai masanya adalah untuk Cu3, Cu63 dan Cu rata-rata massa ya. Massa, nilai massanya ada apa namanya, berturut-turut ya. Nih Cu63 adalah segini, nih Cu65 adalah segini kayak gitu. Jadi berturut-turut respectively, ini namanya berturut-turut gitu. Jadi kita ketahui seperti ini. Nah yang ditanyakan tadi mana? Yang ditanyakan nih kan ya, rata-rata massa dari apa namanya,
CU gitu, CU alami. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi. Seperti tadi kita menghitung ini ya, menghitung rata-rata dari permen seperti ini sama gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada apa namanya? Nilai massa dari masing-masing CU63 dan CU65 nih ya, CU63, CU65 gitu ya. Nah, ini persentase ataupun jumlah atomnya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Cara penyelesaiannya gitu ya. Nah, seperti pada gambar itu setiap 100 atom ya, setiap 100 atom dari CU itu kan apa katanya untuk CU63 itu ada 69,09. Nah, ini ya kita lihat ya 63 ini 69,09 ya kan. Terus untuk yang CU 65 ada 30,61 gitu ya, 30,61 nih ya, 30,91 ya, 30,91. Terus massa atom massa atom yang satu-satunya ya, masing-masing massa atomnya dulu ya, belum rata-rata gitu, karena tinggal dibagi aja nanti tinggal berapa atom. Ini per 100 ya, dia ngitungnya per 100 gitu. Nah, ini tinggal dikali aja gitu. Jadi 69,09 atom. Nah, ini ditulis nih. Kenapa ditulis? Karena semoga jadi kita lebih mudah gitu memahami, oh ini atom ini gitu. Ini AMU sama SMA tuh sama atomic mass unit gitu ya, sama SMA bahasa Indonesia. Nah, apa namanya? Ini kan 62,9 nih dalam AMU per atom kayak gitu. Sehingga ini bisa dicoret, ini bisa dicoret gitu ya. Ini coret dengan ini gitu kan. Nah, ditambah kayak ini sama kayak kita tadi, ini jumlah masing-masing semuanya 30,91 dikali 64,93. Nah, jadilah segini. Nah, ini kan baru kayak jumlahnya aja ya, jumlah dalam 100 atom itu. Kenapa 100 atom? Karena ini kan ya ditambahkan ya jumlah atomnya ya, dari 30,91 gitu ya, ditambah 69,009 itu 100 kayak gitu. Jadi ini per 100 atom kayak gitu, atom CU kayak gitu. Nah, untuk satunya gimana? Tinggal dibagi 100 kayak gitu, sehingga hasilnya berapa? Wah, rata-rata masanya atom CU adalah 63,55 AMU per atom seperti itu. Nah, ini sama semuanya seperti ini mencarinya ya, seperti itu. Nah, ini silahkan untuk latihan di rumah gitu ya. Nah, ini sama mirip-mirip gitu ya, cuman ini dibahasnya ini jadi kayak persentase gitu ya. Ini persentase ada untuk RE, ada juga yang dicari. Kalau tadi kan rata-ratanya ya, rata-ratanya. Nah, ini sudah diketahui rata-ratanya itu 186,207 AMU. Nah, jadi yang ditanyakan beda. Nah, ini yang ditanyakan adalah, ini kan udah ada kan dia ada RE 185, ini RE 187. Nah, yang ditanyakan itu adalah untuk RE ini kan ya, RE ini kan 62,60%, RE lah 187, dan massa atomnya adalah segini. Hitung massa dari RE 185. Jadi yang dicari adalah massa atom dari RE 185 ya. Karena yang RE 187 kan udah diketahui, tinggal dicari aja seperti itu. Nah, nah ini gampang ya, ini kan karena udah diketahui RE-nya ini kan 62%, sisanya kan berarti kan cuma ada 2, berarti sisanya adalah RE 185 seperti itu. Nah, ini selanjutnya nomor 36 ini sama jadi ternyata jadi isotop itu bisa ada 2, bisa ada 3 ya. Bisa ada 4 juga. Nanti tergantung dia datanya di seperti apa ya. Ini isotop Si, ternyata dia ada 3 isotop, Si28, 29 dan 32 kayak gitu. Kenapa nggak 30 Bu gitu ya, karena ya datanya seperti itu gitu, yang ada di alam itu seperti itu. Nah, abundans ini keberlimpahan adanya di alam nih. Jadi ini paling gampang nih dicarinya. Kenapa? Nih misalnya yang Si32 sudah segini, udah ada datanya ya, sama Si39. Berarti sisanya berapa nih? Abundans ataupun keberlimpahan itu pasti jumlahnya 100%. Jadi tinggal 100% dikurangi ini ditambah ini gitu kan. Jadi dapat yang pertama. Nah, setelah itu cari apa? Cari yang ini kan. Apalagi nanti silahkan dicari menggunakan yang dengan cara hal yang sama seperti di atas. Oke.
Nah ini ya tadi saya sampaikan gitu ya, ini lebih mudah kita untuk menimbang berat baut ya kayak gitu ya, 600 baut ini daripada kita harus menghitungnya ataupun satu-satu gitu, 1 sampai 600 gitu. Jadi lebih mudah, ini untuk memudahkan hal penimbangan ini seperti itu. Nah kita akan masuk massa atom nih, semoga masih ingat ya. Kalau kita lihat di sini kalau dalam tabel periodik itu ini ada simbol atom gitu ya, ini ada simbol unsur gitu ya. Nah ini ada nama unsurnya gitu ya, ini jumlah atomnya gitu ya. Nah ini nama di grup IUPAC-nya, jadi ada penamaan IUPAC, ada yang namanya grup secara khas gitu ya. Nanti bisa dilihat kan kemarin kita udah bahas ya, ada dua cara penggolongannya ya gitu ya, ada IUPAC, ada yang ini Chemistry American Society ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah ini kalau di SMA tuh AR nyebutnya ya kayak gitu ya. Ini massa atom relatif ya, massa atom relatif untuk setiap unsur seperti itu. Nah kita masuk ke mol. Mol itu sebenarnya apa sih gitu ya? Mol itu sama seperti kita kalau beli telur gitu ya, belinya 1 lusin gitu. Nah lusin itu gitu ya seperti banyak kayak 1 lusin kan 12 seperti itu. Nah sama seperti mol. Mol itu juga ada jumlahnya. 1 mol itu adalah kita tahu ada yang namanya bilangan Avogadro ya. Ini titik arti koma, 6,02 kali 10 pangkat 23 kayak gitu. Ini bukan telur tapi saya menganalogikannya seperti telur gitu, karena kalau kita beli telur kan misalnya 1 lusin itu adalah 12. Nah sama seperti atom, misalnya dalam satu mol atom, misalnya 1 mol atom Fe gitu ya, 1 mol atom Fe, mol Fe gitu ya. Nah berapa gitu ya, kita bisa lihat oh ternyata dia itu 6,02 kali 10 pangkat 23 seperti itu ya. Kita lanjut. Nah ini menentukan jumlah mol atom suatu atom ya seperti itu. Nah ini contohnya gitu ya, ini aluminium itu adalah logam yang sangat kuat gitu ya, punya resisten terhadap korosi gitu ya. Jadi dia tidak mudah kayak berkarat seperti itu. Nah katanya hitung gitu ya jumlah mol atom gitu ya, dan juga jumlah atom gitu. Ini kan mol, ini jumlah atom untuk ini kan ada 10 gram aluminium. Ini misalnya kita nimbang nih ada aluminium ya, dia beratnya 10 gram gitu ya, beratnya 10 gram. Nah kita mau ngitung tuh ini berapa mol ya dan berapa jumlah atomnya. Nah itu bagaimana? Ini udah ada ya, jadi langsung ya. Nah jadi hitung yang kita mau cari itu kan jumlah mol sama jumlah atom ya kan, jumlah mol sama jumlah atom. Nah yang diketahui apa sama seperti SMA, cuman kita lebih kalau menurut saya lebih jelas ya di sini, dan emang diperjelas gitu, karena tidak hanya hitung-hitungan tapi kita ada konsep kimia dan perhitungannya. Jadi dalam sampel itu mengandung 10 gram 10.0. Nah kenapa dituliskan 10.0? Karena ini kan angka ini ya signifikan tadi kayak gitu. Nah 10 gram Al gitu ya yang diketahui. Terus apa lagi, massa untuk 1 mol dari Al itu berapa? Massanya adalah 26,93. Dari mana dapat ini? Dapat dari tabel periodik. Jadi ada data-data yang kamu bisa gunakan dari tabel periodik. Jadi mungkin itu tidak tertulis dalam soal, tapi kamu bisa cari di tabel periodik. Nah tabel periodiknya cari yang sampai menggunakan 2 angka signifikan ini ya, dan yang terbaru kalau kayak gitu. Nah untuk setiap 1 mol itu kan dia diketahui juga nih 6,022 kali 10 pangkat 23 atom kayak gitu. Jadi ada 3 data yang diketahui seperti itu. Nah pertama kan kita mau cari dulu jumlah molnya nih. Jumlah molnya, bagaimana cari jumlah molnya? Dimulai dari yang diketahui. Apa? Dari 10 gram sampel. Nah gitu ya, jadi 10,0 gram Al dikali gitu ya, dikali nah 1/26, ini nggak ada rumus. Kenapa? Karena kita kan mau gini kan, kita mau cari mol, artinya di akhirnya ini kan harus dapat mol ya kan, harus dapat mol. Nah yang kita ketahui di sini adalah gram.
yang kita ketahui ada gram. Oh, berarti harus ada gram juga supaya bisa dicoret, sehingga maka karena kita mau jadi mol, maka di atasnya harus ada mol, di bawahnya ada gram. Nah, kebayang nggak nih? Jadi tinggal dimasukkan. Nah, kenapa ini 1 mol Al Bu di atas ini? Kenapa? Karena dalam 1 mol Al terdapat 26,98 gram Al gitu, atau aluminium gitu. Sehingga ini gramnya Al dicoret gitu ya, sehingga 10 bagi 2 bla bla bla, ini dapatlah segini hasilnya seperti itu. Jadi 0,371 mol aluminium atom kayak gitu. Nah, kenapa ini 3 gitu ya? Ayo, ini kan 3 angka signifikan. Kenapa 3 angka signifikan? Karena ini 3 angka signifikan seperti itu. Nah, selanjutnya kan sudah dapat nih molnya. Selanjutnya kita cari lagi jumlah atomnya. Nah, udah diketahui kan dalam berat segini 10 gram terdapat 0,371 mol aluminium. Nah, berapa jumlah atomnya? Jumlah atom berarti kan kita di atasnya harus pakai jumlah atom karena kita pengennya ini jumlah atom ya. Ini atom Al ya. Ini atom Al. Nah, karena ini di atas harus atom dan yang ketahui ada mol, berarti kita di sini mol, di bawahnya ini juga harus mol gitu. Nah, dalam 1 mol kan terdapat 6,022 kali 10,23. Nah, jadi tinggal dicoret dan menghasilkan ini seperti itu. Bisa nggak nih? Semoga bisa ya. Karena ini harus banyak latihan, sehingga saya sudah siapkan di sini latihan ya. Nah, ini hitung massa dari 500. Kalau kayak gini nih berarti artinya ini 500,0 atom dari Fe gitu, ion ya, kayak gitu. Nah, tinggal dihitung berapa jumlah masanya, ini masanya dicari. Nah, apalagi ada nggak diketahui, ada dan 1 mol ya kan, terus ada mr nya berapa gitu, Fe berapa, nanti tinggal dilihat di tabel periodik kayak gitu. Terus ini soal yang kedua, ini meskipun sama-sama Fe tapi ini kayaknya tidak berkaitan ya, soalnya berapa jumlah atom Fe dan berapa jumlah nih dalam mol ya. Ini dalam jumlah atom, ini dalam jumlah mol atom Fe dalam 500,0 gram dari ion ataupun Fe seperti itu. Jadi kalau ini dihitung massa, ini dihitung jumlah massa atom, jumlah atom dan jumlah molnya seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami, ini nanti di latihan buat di rumah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke persen komposisi suatu senyawa seperti itu. Nah, persentase ini sama ya, di SMA mungkin sudah pernah dibahas juga. Nah, ini contohnya pada etanol ya. Etanol, ada yang masih ingat etanol gitu ya, etanol C2H5OH gitu ya. Ini termasuk alkohol ya, termasuk alkohol. Jadi kalau misalnya alkohol yang kita gunakan itu biasanya rata-rata yang digunakan etanol ya. Nah, ini dia punya massa untuk setiap unsur-unsurnya diketahui di bawah ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini yang kita akan cari ya, kayak gitu. Berapa sih massa C-nya, massa H-nya, massa O-nya? Karena kan ini dari unsur-unsurnya ada C, ada H, ada O ya kan. Nah, bagaimana kita cara nyarinya? Nah, ini 2 mol ini dapatnya dari mana? 6 mol ini satunya dari subskrip, yang kalau kita lihat ini subskrip di sini ya. Jumlah atomnya di sini. Jumlah atomnya kita anggap samakan dengan jumlah mol seperti itu. Nah, 12 ini dari mana? Massa atom karbon kayak gitu ya. Terdapat 12,01 gram karbon gitu ya dalam 1 mol karbon. Ini sebenarnya karbon ya di sini ya, semuanya karbon gitu. Jadi tidak dituliskan karena di sini sama semuanya karbon. Nah, dapatlah hasilnya segini. Sama kayak gitu ya, ini juga seperti ini semua. Kalau di total berapa semuanya masanya kayak gitu ya. Dapatnya 46,07 gram. Nah, kalau ditanya berapa persen massa dari unsur-unsur tersebut, nah ini gimana cara nyarinya? Tinggal dibagikan aja, ini berarti tinggal 24,02 gram per 46,07. Kenapa? Ini kan massa total semuanya, ini karbon aja dan segala macam, ini persentasenya, itu disebut persentase ya. Nah, ini tadi ya, ini untuk C segini gitu ya. Nah, sama untuk yang lain juga, terus jadinya yang H hasilnya segini, yang O hasilnya segini seperti itu. Jadi ini persen massa dari suatu atom dalam senyawanya ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat
oh ternyata dalam C2H5OH C-nya berapa persen, C-nya tadi 52% ya. Oh H-nya berapa persen, H-nya ada 13,3%. Terus O-nya ada berapa, O-nya ternyata ada 34%, seperti itu. Jadi ini disebut dengan persen massa suatu atom dalam suatu senyawa gitu ya. Oke. Nah, ini tadi udah contoh soal. Ini ada latihannya seperti biasa. Nah, berapa persen massa masing-masing unsur dari senyawa ini gitu ya. Nah, ini ada C10H14O nih apa? Coba dicari ini rumus dari senyawa apa gitu ya. Nah, terus nanti dicari C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa, sama seperti yang di atas ya. Gitu. Nah, ini lebih menantang karena nah ini yang ditanyakan adalah berapa jumlah atom nitrogen yang terdapat pada 5,00 gram setiap dari senyawa di bawah ini gitu. Nah, misalnya yang pertama A ini glisin kan, glisin. Yang ditanya apa? Yang nitrogen yang ditanya. Nah, 5 gram ini masa apa? Jadi dalam 5 gram glisin, itu N-nya itu dia terdapat berapa atom N seperti itu. Nanti silahkan dicari jumlah atom nitrogennya gitu ya, terdapat pada 5. Nah, ini sama magnesium nitrit. Nah, pertama kalau kayak gini kan cari dulu apa? Dicari dulu struktur dari senyawa ini kan, dilihat dulu apa nih Mg apa dan segala macam, ini sama dicari dulu. Nanti dicari dalam 5 gram, berarti 5 gram magnesium nitrit terdapat berapa atom N, seperti itu. Jadi dicari seperti itu ya, jumlah atom N-nya seperti itu. Nah, ini masih latihan juga ya, biar lebih banyak ya. Dan ini kan tadi rata-rata kan gram ya, ini kan kalau kita lihat ini rata-rata gram ya. Ini saya cari yang miligram ya di sini, ini miligram. Nanti apa bedanya silahkan dicari. Jadi coba belajar untuk tidak menggunakan rumus, dan memang dari tadi saya tidak memberikan rumus ya, tapi dimulai dari yang diketahui dulu. Misalnya ini 5,68 miligram apa tadi ya, SI ya. Jadi silikon ini biasanya digunakan dalam sirkuit dalam komputer gitu ya. Nah, ini dia mempunyai massa segini gitu. Yang ditanyakan adalah berapa banyak jumlah atom silikon terdapat pada chip tersebut gitu. Sehingga berarti yang ditanyakan kan atom nih, hasilnya yang dipinta adalah atom. Berarti kan nanti di sininya kan kalian nih X gitu ya, ini sama dengan, berarti yang di atas ini harus atom ya kan, itu kan yang diketahui kan di sini miligram ya, miligram gitu ya. Di sini harus miligram, atau mau diganti dulu di sini ada gramnya, seperti itu. Silahkan nanti hasilnya harus atom seperti itu. Oke ya, hari ini sampai situ saja. Semoga bisa diikuti, dan ini masih prolog ya, untuk kita belajar nanti ada bagaimana keterlibatan dalam suatu reaksi. Ini masih kita awalan dulu seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan di Alkana gitu ya. Semoga bisa, dan latihan tadi dikerjakan di rumah, sehingga kalau bingung bisa diskusi dengan temannya ataupun bisa ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.